Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sobat semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas cara memperbaiki par LED. Di sini sudah kita sediakan yaitu salah satu par LED yang dalam keadaan rusak. Tapi untuk kipas powernya masih hidup. Ini menandakan untuk bagian power supply-nya kemungkinan besar masih dalam keadaan normal. Sebelum video ini saya lanjutkan, saya harapkan dukungannya, subscribe-nya, like, share, dan komennya. Dan saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dan keluarga kita selalu diberi kesehatan, diberi keberkahan rezeki, dan selalu diberi kemudahan dalam setiap urusan. Mari sama-sama kita praktekkan bagaimana cara memperbaiki par LED yang mati, tidak bercahaya, tapi bagian kipasnya masih hidup. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita buka dahulu untuk bagian belakangnya. Dan kita kendorkan untuk kabel AC in-nya. Dan kita putuskan dahulu untuk bagian kabel groundingnya yang di kabel AC yang warna kuning. Dan soket-soketnya kita cabut dahulu yang ke par LED, yang ke bagian depan. Dan selanjutnya kita buka bagian depan. Di sini ada 5 baut yang harus kita buka. Dan setelah baut sudah kita buka semua, kita buka tutupnya. Dan kita buka juga untuk bagian baut bagian dalam untuk bodi bagian lampunya. Di sini ada 4 baut yang harus kita buka. Dan setelah semua baut sudah kita buka, kita copot atau kita angkat pelan-pelan bagian lampunya. Jangan sampai kabelnya ada yang tertahan atau menyangkut. Selanjutnya untuk lebih memudahkan, kita potong dahulu atau kita putuskan bagian yang ke AC in-nya, yang ke kabel jack. Dan kita sambung lagi untuk bagian AC in-nya seperti tadi. Jadi kita sementara bungkus dengan isolasi agar aman dalam memperbaikinya. Langkah selanjutnya kita pasangkan lagi seperti semula untuk soketnya. Dan untuk input tegangan 24 voltnya kita masukkan lagi ke bagian panel kontrol. Jadi yang merah bertanda plus dan hitam bertanda min. Dan untuk soketnya juga kita pasangkan lagi seperti semula. Ini kita akan menjajalnya dahulu atau kita akan ukur menggunakan multitester untuk tegangannya. Dan sebelumnya kita akan tes dahulu menggunakan tegangan listrik. Mungkin tidak begitu jelas, tapi di sini saya pastikan untuk kipasnya masih normal, maksudnya masih hidup. Jadi menurut saya ini bagian power supply-nya masih normal. Tapi kita akan coba mengeceknya apakah tegangannya masih normal atau tidak.
kita akan mengetesnya apakah untuk tegangan 24 volt yang ke bagian kontrol ada atau tidak, dan kita akan cek untuk bagian power supply-nya. Bisa sobat lihat untuk tegangannya bagian power supply yaitu 23 volt. Ini sudah termasuk normal standar, jadi maksimal 24 volt, minimal itu 20 volt atau 21 volt. Dan bisa kita lihat di bagian kontrol ini tidak ada. Kemungkinan besar untuk masalahnya yaitu di kabel sambungan dari kontrol ke bagian power supply. Ini bagian tegangan, ini kabel min dan plusnya yaitu kabel hitam dan merahnya kemungkinan putus di bagian dalam, jadi tidak bisa menghantarkan dari power supply 23 volt ke bagian kontrol belakang. Langkah selanjutnya kita buka kembali untuk soketnya agar lebih mudah dalam membuka power supply, dan kita akan menggantinya untuk tegangan 24 volt yang ke kontrol. Bisa sobat lihat di sini untuk tegangannya 24 volt min dan plus. Jadi kita akan menggantinya bagian kabel sambungan 24 volt yang dari power supply ke bagian kontrol. Karena di sini agak terhalang untuk bagian power supply-nya, bagian baut yang 24 volt terhalang lampu. Jadi kita mesti buka dahulu untuk baut power supply-nya bagian bawah. Ini ada dua, harus kita buka semua. Dan kita akan cek untuk bagian sambungan 24 voltnya. Bisa sobat lihat untuk kabel warna hitam ini sepertinya karat, dan mungkin bukan terbuat dari tembaga asli, tapi sepertinya aluminium yang memang karatnya dia seperti abu putih. Kebetulan di sini ada untuk gantinya yaitu kabel warna hitam dan putih sama. Kita sedikit panjangkan agar tidak terlalu kencang, jadi kita buat agak panjang untuk ganti. Dan bisa sobat lihat di sini untuk tegangan output power supply-nya yaitu 24 volt atau 23 atau 22, minimal itu 20 volt, sudah sangat minimal. Jadi di sini bawaannya masih orsinil yaitu 23 volt. Kita pasangkan untuk kabel merah plus dan kabel hitam adalah min. Dan bisa kita lihat jadi seperti ini untuk pemasangannya. Kabel plus di sebelah kanan ini yang bertanda merah dan min adalah warna hitam. Jadi kemungkinan besar di kabel ini masalahnya jadi karat dan terputus untuk tegangan 24 volt yang ke kontrol. Dan bisa sobat lihat lebih jelas di sini untuk tegangannya 24 volt. Jadi kita pasangkan untuk warna merah ke plus. Bisa sobat lihat untuk kabel merahnya di posisi sebelah kanan dan untuk warna hitamnya di sebelah kiri.
Dan untuk sementara kita akan cek dahulu menggunakan listrik atau tegangan listrik, dan kita masukkan untuk soketnya, soket bagian lampunya. Bisa sobat lihat hasilnya, lampu bagian depan untuk LED-nya sudah hidup, kipas hidup, dan bagian monitornya bagian belakang juga hidup. Intinya berarti kerusakannya pada kabel jumperan atau sambungan yang dari power supply ke bagian kontrol. Dan bisa kita lihat untuk LED-nya di sini sepertinya menyala semua. Jadi untuk par LED-nya bagian lampu tidak ada masalah. Yang masalah mungkin tadinya kabel jumperan yang 24 voltnya berkarat dan tegangannya putus. Untuk masalah ini sangat sering terjadi untuk par LED, karena ini kemungkinan menggunakan kabel yang kualitasnya tidak begitu baik. Jadi kita periksa saja untuk bagian kabelnya. Jika mengalami penyakit par LED atau kerusakan par LED seperti ini, kipasnya menyala tapi untuk lampu kontrolnya dan bagian lampu depannya tidak menyala. Kita buka kembali untuk kabel AC-nya dan kita putuskan. Kita akan pasangkan kembali ke dalam box untuk lampu par LED-nya. Dan sedikit tambahan di sini, jika sobat lampunya ada yang mati sebelah atau separuh, sini kemungkinan hanya satu atau dua lampu yang ada putus. Jadi kita bisa mengetesnya dengan menggunakan multitester. Kita pilih di bagian yang paling bawah, yaitu di X1, dan kita bisa mengetesnya. Posisi kabel warna hitam itu kita tempatkan di plus, dan yang merah kita tempatkan di min. Jadi kita bisa mengetesnya tanpa membuka untuk bagian belakangnya jika memang kerusakannya pada lampu. Dan selanjutnya kita pasangkan kembali untuk lensa lampunya atau kaca lampunya. Kita pasangkan semua dan kita tutup kembali seperti semula. Langkah selanjutnya kita pasangkan dahulu untuk kabel AC in-nya, dan kita beri isolasi juga. Selanjutnya kita pasangkan kembali untuk tegangan 24 voltnya yang ke kontrol, dan kita baut kembali dengan rapi. Dan untuk soket lampunya juga pelan-pelan kita tarik dan kita pasangkan, jangan sampai terbalik. Setelah selesai kita pasangkan kembali seperti semula. Kita tutup kembali dan kita beri untuk baut-bautnya. Hati-hati di sini jangan sampai ada yang tertekan atau terjepit untuk kabelnya. Demikian tutorial cara memperbaiki par LED yang mati bagian lampunya dan kipasnya masih nyala. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Jika sobat ingin melihat video sebelumnya, silahkan tekan kosasi, tekan video. Di situ cukup banyak video yang saya buat. Dan jika sobat ingin melihat video selanjutnya, silakan ditekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Semoga kita dapat berjumpa kembali di video-video yang akan datang.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.